Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini tentang beriman kepada hari akhir. Salah satu rukun iman adalah percaya akan datangnya hari kiamat atau hari akhir. Beriman kepada hari akhir artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam raya dan isinya akan berakhir dan mengalami kehancuran. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta. Alam semesta ini akan hancur dan mematikan semua makhluk yang ada di dalamnya. Dan pada saat itu, malaikat Israfil lah yang akan meniupkan sangkakala atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang ada dan tinggal di bumi akan hancur seluruhnya beserta isi-isinya. Maka ingatlah anak-anak semua bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara, bahwa suatu saat akan terjadi yang namanya hari akhir, yaitu kiamat. Maka kita persiapkan diri kita dari sekarang untuk selalu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menjelaskan tentang hari akhir di surah Al-Qari'ah. Mari sama-sama kita baca surah Al-Qari'ah. Surah ke-101 ayat 1-11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Arti surah Al-Qari'ah ayat 1-11. Artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti aneh-aneh yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Nah, anak-anak sekalian, ayat ini menjelaskan tentang hari kiamat itu benar adanya dan akan kita alami sebagai umat manusia. Apabila amal kebaikan kita lebih baik atau lebih banyak, maka kita akan ditempatkan di surganya Allah. Dan sebaliknya, apabila amal kebaikan kita kurang, maka kita akan ditempatkan di neraka yang paling dalam sedalam-dalamnya. Setelah hari kiamat terjadi, bumi serta isi-isinya hancur. Dan ada yang namanya hari kebangkitan. Kita umat manusia akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dikumpulkan di tempat yang bernama Padang Mahsyar. Di tempat ini berkumpulnya seluruh umat manusia yang telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita umat manusia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas amalan apa yang telah kita kerjakan selama hidup di dunia. Kiamat dibagi menjadi dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, berikut ibu akan menjelaskan tentang kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu peristiwa kiamat dalam skala kecil yang terjadi hanya terbatas pada daerah-daerah tertentu. Misalnya, terjadi bencana alam di bumi,
dan membuat seseorang meninggal. Nah, dalam video ini bencana tsunami. Tsunami menyapu seluruh yang ada di hadapannya. Mobil, orang-orang yang berjalan, disapu, ditelan, dan membuat banyak korban jiwa. Ini salah satu bentuk kiamat sugro. Kiamat kubro atau besar, artinya kiamat besar yang ditandai dengan hancurnya seluruh alam dan seisi-isinya. Adapun tanda kiamat kubro yaitu keluarnya Imam Mahdi, lalu keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, dan ketiga rusaknya Ka'bah, lalu munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara, dan matahari akan terbit dari barat. Pada saat itulah malaikat Israfil akan meniupkan sangkakalanya, dan pada saat itu bumi ini akan hancur, meledak, tak tersisa. Yang bisa menolong kita hanyalah amalan-amalan yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Selanjutnya ayat yang menjelaskan tentang kiamat kubro. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illahu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Artinya, dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Qasas, surah ke-28, ayat 88. Nah, anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini tentang hari kiamat. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi pelajaran untuk kita untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa yang kita kerjakan di dunia ini nantinya berguna dan bisa menjadi bekal untuk kita di akhirat nanti. Kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.